Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada topik hari ini. Kita akan membahas mengenai PCOS ya. Kita tahu bahwa dari semua wanita reproduksi ada sekitar 20% mengalami PCOS ya. Jadi PCOS itu adalah ovarium polycystic ovarium syndrome ya. Jadi ada PCO. Nah, ini adalah penyakit kelainan hormon yang paling banyak pada wanita. Jadi paling banyak dan paling sering ya. Dari populasi wanita reproduksi ada 20% yang menderita PCOS. Nah, yang dari pasangan infertil yang sulit punya anak, ini juga menempati 40%. Jadi kalau semua penyebab infertil itu dikumpulkan, 40%-nya itu gangguan ovulasi. Nah, gangguan ovulasi itu 90% PCOS. Jadi sangat banyak, dan ini sebetulnya pengobatannya sederhana. Asal Anda tahu trik-triknya gitu ya. Nah, saya akan memberikan sesuatu pada PCOS ini. Ada 3 episode. Yang pertama adalah kita mengenal. Karena kita harus mengenal apa penyebabnya dan juga apa bentuknya. Ya. Jadi ada ovarium polycystic itu ada 3 gejala atau kriteria. Ya. 3 kriteria yang harus dipenuhi, minimal 2 ya. Yang pertama adalah ada gejala haid tidak teratur ya, atau disebut dalam istilah kedokterannya oligomenore sampai amenore. Artinya haidnya jarang, sering terlambat, atau tidak haid, ada yang tidak haid. Nah, yang kedua adalah itu yang disebut disfungsi ovulasi. Yang kedua adalah hiperandrogen. Hiperandrogen itu kelebihan dari hormon androgen. Hormon androgen itu mempunyai hormon sifat laki-laki, sehingga sel telur menjadi jelek, dan ini yang menyebabkan penderita PCOS sering keguguran, ya, sering keguguran. Oleh karena itu, penyebab keguguran yang paling sering sekarang kalau kita investigasi adalah gangguan ini. Ya, makin kesini makin banyak. Kalau kita lihat sejarahnya ini sudah ditemukan pada tahun 1721. Pada waktu itu dokter di Itali mengidentifikasi ada orang yang infeksi. Nah, kalau kita perhatikan dari PCOS ini berkembang lagi. Tahun 1844 itu ada disebut sklerotik ovarium. Jadi indung telur itu tebal sehingga telur itu nggak bisa keluar. Nah, baru tahun 1935 ketika Stein and Leventhal, Anda bisa buka di Google, Stein Leventhal itu yang pertama mendefinisikan PCOS. Gejalanya apa? Ya tadi 4 ya, gejalanya oligomenore atau haid yang tidak teratur ya, itu karena ovulasinya terganggu. Yang kedua hiperandrogen, ada juga disebut wanita berjenggot atau berbulu ya. Kemudian juga dan infertilitas, serta orang yang gemuk gitu ya, orang yang gemuk ya. Jadi obesitas. Nah, itu pada saat itu Stein Leventhal melaporkan 7 kasus wanita dengan tanda-tanda seperti itu. Dia bedah, dia operasi, dilakukan reseksi baji. Jadi reseksi baji itu indung telurnya kalau sekarang kan bisa di drilling. Kalau dulu dicowak gitu ya, disayat segitiga reseksi baji. Nah, dari situ dia gejalanya sembuh. Dan timbul kehamilan.
Itu pada tahun 1935 dilaporkan dengan 7 kasus. Dari sejak itulah dikenal apa yang disebut polycystic ovarium syndrome. Jadi apa? Kita ulang lagi satu gejalanya. Apabila Anda haid tidak teratur, satu. Yang kedua, dengan pemeriksaan USG didapatkan indung telur, sel telurnya kecil-kecil di bawah 10 mili. Itu dokter pasti semua dokter tahu. Di bawah 10 mili sebanyak 12 buah, ya. Perkembangannya dulu pernah disepakati 9, 11. Ternyata setelah penelitian makin berkembang, itu disepakati di Rotterdam dan juga asosiasi-asosiasi di dunia menjadi 12 sel telur. Kalau ada 12 sel telur kecil-kecil, itu salah satu gejala atau tanda PCOS. Ya. Kemudian apalagi tandanya? Tadi haid tidak teratur, ada pertumbuhan bulu yang berlebih. Biasanya di kaki, bisa juga di dada atau di mana saja, yang disebut dengan hiperandrogen. Ya, jadi hiperandrogen. Kalau ada 2 dari gejala itu sudah disebut dengan diagnosisnya PCOS. Ya, nggak ngerti kan? Kalau nggak ngerti, coba simak lagi. Apakah Anda atau anak Anda atau saudara Anda atau siapa punya gejala itu? Kemungkinan PCOS. Nah, saya kasih tipsnya, ya. Tipsnya adalah PCOS itu kelainannya genetik. Jadi ada gen yang salah di dalam ovarium, di dalam sel-sel dari ovarium, ya. Biasanya ada di sana reseptor insulin, ya, reseptor insulin. Makanya gennya itu bisa bermacam-macam, tetapi yang kita penting untuk Anda ketahui adalah tampilannya. Jadi tampilan genetik bisa berubah-ubah, tapi tampilan fisik, nah seperti saya nih, saya bersaudara bisa berbeda, tapi tampilan fisik saya seperti itu namanya fenotip, ya. Jadi fenotip itu adalah tampilan fisik, ya, jasadnya gitu ya. Nah, ada 4 yang Anda harus perhatikan. Yang pertama adalah yang komplit tadi gejalanya tadi, ya. Ada tipe A namanya. Karena pengobatannya berbeda-beda. Nanti dokter akan mengklasifikasi ke arah situ. Tapi buat Anda obatnya sama nanti. Apa? Nanti di bagian 2 kita akan bahas obat yang paling tepat. Nggak usah ke dokter, nggak usah bisa mengobati sendiri dengan namanya selesaikan, ya. Nah, yang pertama adalah gejala hiperandrogen. Kemudian ada disfungsi ovulasi dan juga gambaran ovarium polikistik. Itu tipe A, ya. Kalau tipe B, dia hanya 2 polikistik, ya, ovarium polikistik. Nah, sedangkan yang tipe C adalah justru tidak ada disfungsi ovulasi, jadi normal, ovulatoar, normal, ya. Tipe D adalah justru tidak ada hiperandrogen, dia ada polikistik, ada gangguan haidnya, gitu ya. Jadi ada 4 tipe, ya. Kalau Anda kurang jelas, nanti saya tulis nanti di di IG. Anda masuk yang mana nih? Karena hanya ada 4 tipe itu yang kita harus tahu. Nah, saya masuk yang mana kalau saya ada PCOS? Atau anak Anda atau saudara Anda, beritahu Anda tipe yang ini, pengobatannya yang cocok ini, yang ini tipe ini, gitu ya. Tapi ada penyulit. Penyulitnya itu adalah penambahan berat badan yang tiba-tiba dalam jumlah tinggi, ya. Maaf tadi ada gangguan karena ada beberapa telepon yang masuk. Nah, ini. Oleh karena itu harus kita mengenal jenisnya apa. Karena nanti dokter akan mengklasifikasikan pengobatannya itu berdasarkan
gejala tersebut, ya. Ngerti nggak? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena ini betul-betul untuk teman-teman ya, supaya apa? Supaya pengobatannya efisien ya, supaya pengobatan efisien. Aduh, ada Prof Budi Wiweko, wah, maaf nih Prof. Ini Prof Budi Wiweko ini ahlinya ya, penelitian dari PCOS. Nah, dari hal-hal tersebut, setelah kita mengenal dari tipe-tipe tersebut, dokter akan menapis pengobatan mana yang paling tepat, ya. Kalau baca di Instagram saya tadi pagi, banyak sekali orang yang sukses. Kenapa suksesnya hanya cuman olahraga, gitu ya? Memperbaiki pola hidup. Kalau kita tahu, teman-teman, bahwa semua penyakit itu sebetulnya ulah kita sendiri karena makanan, ya, makanan. Sekarang dengan PSBB, orang di rumah rata-rata berat badannya bertambah gitu ya, walaupun angka kehamilan ini meningkat, kata sahabat saya yang saat ini kepala BKKBN, itu nanti ada baby boom nanti setelah tahun depan itu banyak yang melahirkan gitu ya. Nah, kembali lagi pada PCOS ini, jadi rumpun dari penyakit ini adalah WHO mengklasifikasikan jadi 4, namanya gangguan ovulasi, ya. Rumpun itu ada 4. Pertama adalah WHO 1. WHO 1 itu gangguan hormonnya di otak, ya, sehingga terjadi hipogonadotropik hipogonadism. Jadi hormon FSH dan LH-nya itu rendah, gitu ya, sehingga ini pengobatannya khusus. Dan ini kalau ini memang harus harus dikonsul ke Prof Budi Wiweko ini, karena perlu penanganan fertilitas yang lebih lanjut, gitu ya, kalau ingin punya anak selama pengobatan dan kehamilan menggunakan hormon. Yang kedua adalah polikistik ini. Yang kedua polikistik, WHO 2 nih ya, di dalam anovulasi, jadi grup anovulasi. Polikistik itu ini. Yang ketiga adalah hiperprolaktin, ya. Jadi hiperprolaktin dan ada kegagalan ovarium primer nanti. Nah, hati-hati kalau haidnya tidak teratur, bisa saja prolaktinnya tinggi, tapi kalau lebih dari 200 prolaktinnya, kita harus curiga ada sesuatu yang mengganggu di otak ya. Jadi ada benjolan, biasanya ada adenoma di hipofise ya. Kenapa gangguannya itu pada 90% itu PCOS, gangguan pulsasi dari otak mengatur GNRH, jadi gangguan pulsasi GNRH. Nah, sekarang kita pengobatannya apa yang paling cocok untuk itu? Oleh karena itu akan dikuantifikasi pasien ini. Kita kalau mengobati infertilitas tidak bisa hanya satu saja. Dengan Anda PCOS, dengan Anda PCO, itu kemungkinan hamil kecil. Tapi ada faktor lain nggak? Jangan lupa, spermanya normal atau tidak, ya? Spermanya normal atau tidak, gitu ya? Nah, itu juga jangan dilupakan, diobati wanitanya. Padahal saat ini paradigma baru dari infertilitas itu justru yang pertama harus diperiksa adalah laki-laki, karena mudah. Pada laki-laki itu mudah memeriksa. Datang ke laboratorium, syarat memenuhi, periksa sperma, kita dapat kuantifikasi ya, berdasarkan kuantifikasi dari ada WHO 2010. Namun juga hati-hati,
Karena sekarang sudah lebih tertata lagi dan seragam. Kalau dulu tiap laboratorium mempunyai standar yang berbeda, ya, standar yang berbeda-beda, sehingga sebagai dokter kita bingung juga ini kelainan atau bukan gitu ya. Nah itu mungkin itu mengenal PCOS. Jadi PCOS itu sebagai kesimpulannya adalah gangguan dari ovulasi. Kenapa terjadi gangguan ovulasi? Karena telurnya itu tidak bisa matang, sehingga kecil-kecil. Akibatnya apa? Ada hormon androgen, ya, androgennya tinggi. Nanti dari hati juga ada yang diproduksi SHBG juga terganggu, sehingga, dan ini yang penting, kenapa pasien-pasien yang diberikan PCOS oleh dokter dimanapun diberikan, kok saya dikasih obat gula gitu ya, kok saya dikasih obat gula, padahal saya kan nggak, gulanya normal. Betul, ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa dikasih obat gula? Karena 85%, terutama yang obes, ya, 85% ada gangguan resistensi insulin, gitu ya. Ada gangguan resistensi insulin, sehingga memerlukan pengobatan untuk gula. Pengobatan gula itu bukan menurunkan gula, itu namanya insulin sensitizer, ya. Jadi untuk supaya, jadi insulinnya banyak, dia justru hiperinsulin, tapi tidak mau bekerja, sehingga numpuk insulinnya, hiperinsulinemia gitu ya. Nanti kalau Anda ke dokter kandungan dimanapun, Anda tanya, saya apakah menderita hiperinsulinemia atau tidak. Tapi kadang-kadang tidak perlu laboratorium, dari gejala klinis aja bisa dilihat. Nah, kemudian kalau sudah memahami gejalanya dan penyebabnya itu kan akibatnya ovarium sama sekali tidak bisa keluar. Kalau kita lihat, kalau kita laparoskopi itu betul-betul tidak ada tanda-tanda ovulasi. Kalau kita USG, jadi dengan mudah, oh ini PCOS gitu ya. Nah, sebetulnya kalau mengenal tipenya itu kita bisa langsung switch terapinya, tidak melalui tahapan-tahapan tadi. Bisa yang satu bisa langsung, atau bisa setelah 2 bulan gagal kita bisa berubah. Karena pengobatan PCO itu sama, tujuannya itu adalah ovulasi, atau kalau mau hamil tujuannya jadi hamil. Nah kalau misalnya mau hamil, samalah, saya tujuannya ke Jakarta, saya bisa pakai pesawat terbang, saya bisa pakai travel, saya bisa pakai mobil sendirinya bisa pakai, kalau punya Mercy pakai Mercy, kalau saya pakai Kijang gitu kan, sama, tapi nyampe ke Jakarta gitu ya. Nah ada juga yang sulit karena banjir, harus langsung pakai pesawat, karena banjir tidak bisa, atau demo buruh banyak, kita harus langsung ke pakai pesawat gitu ya. Nah itu tujuannya sama ke sana, hanya caranya. Oleh karena itu perlu mengenal, ya. Nanti saya kasih clue-cluenya dari satu PowerPoint. Nanti saya foto, saya perlihatkan di Instagram gejala-gejalanya ya. Ingat saja ada 4 dari fenotip ya, saya ulang ya. Tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Tiga-tiganya mana yang tipe yang mana yang paling memungkinkan. Nah ini udah banyak sekali pertanyaan. Saya tadi nggak konsentrasi baca, maaf ya yang sudah. Kalau mau nanti saya tegang mau tes HSG, nggak perlu ya, nggak perlu tegang. HSG memang nyeri ya karena ada kontraksi, oleh karena itu tenang. Nah, di sini ada biaya LO prop berapa yang udah pernah.
Tergantung kelasnya ya. Jadi laparoskopi ovarium drilling pada PCOS itu adalah pengobatan terakhir. Masih banyak pengobatan yang bisa dilakukan tanpa operasi gitu ya, tanpa operasi. Kecuali ada penyebab lain, misalnya PCOS dengan kista, ada endometriosis. Karena sering loh orang endometriosis sebelahnya PCOS gitu. Kecuali tubanya buntu tapi ada PCOS, nah itu operasi. Jadi cuman PCOS saja saya kira tidak perlu di ovarium drilling kecuali gagal pengobatan. Kita sudah gagal pengobatan. Nah, dilakukan laparoskopi itu hanya apabila infertilitasnya lebih dari 3 tahun. Kadang-kadang kita sampai 5 tahun. Kalau 7 tahun tidak hamil, kemudian ada polikistik, kita cari penyebab lain. Ya, penyebab lain apa? Makanya kita perlu laparoskopi gitu ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan, metformin, olahraga sama diet, alhamdulillah sekarang punya anak 1. Betul. Jadi pengobatannya sederhana. Anda mulai sekarang olahraga. Semua orang Departemen Kesehatan ya sudah memberikan tips yang paling baik. Departemen Kesehatan, Anda baca Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Germas itu 1, olahraga teratur 30 menit, makan sayur dan buah. Yang ketiganya adalah periksa lab teratur. Itu Gerakan Masyarakat Sehat. Kalau semua masyarakat itu melakukan Germas, insya Allah bukan PCOS saja, kita penyakit jantung kita berkurang, penyakit diabetes berkurang, penyakit lain-lain berkurang. Nah, ada pertanyaan tadi bagaimana, apakah diabetes atau tidak? Ya, jadi ingat, kalau tidak diobati PCOS itu nanti akan terjadi diabetes tipe 2 ya, diabetes tipe 2 ya. Nah, itu hati-hati karena akan itu. Oleh karena itu, bagi wanita-wanita atau bagi anak Anda yang gadis, apabila terjadi gangguan haidnya tidak teratur, mempunyai keturunan diabetes. Saya mempunyai keturunan diabetes. Anak saya bisa PCOS gitu ya. Nah, itu harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Nah, olahraganya berapa lama? Menurut cukup 30 menit, ada juga 45 menit, tergantung. Kalau 3 hari mungkin 40 menit, kalau 5 hari 30 menit. Itu ada beberapa modifikasi tergantung terutama pada yang obesitas ya, terutama yang obesitas. Yang kedua, karbohidrat. Kita orang Indonesia adalah konsumsi karbohidratnya berlebih, termasuk saya. Coba bayangkan, pagi nasi, siang nasi, malam dengan nasi juga gitu ya. Habis itu bala-bala nasi juga, karbohidrat juga. Habis itu singkong goreng ya, karbohidrat juga ya. Jadi terlampau banyak karbohidrat ya, proteinnya sedikit ya. Oleh karena itu pemerintah sekarang betul-betul dari sebelum Covid itu konsentrasi pada stunting, karena stunting kita termasuk ketiga di Asia gitu ya. Hati-hati, anak kita stunting itu generasi yang akan datang akan terganggu. Oleh karena itu pada program pemerintah, Departemen Kesehatan dan di Bappenas juga cegah stunting ya, cegah stunting ya. Ini berat badan 67 termasuk tipe mana? Nah, ini berat badan ini ada 2 ya. Ada orang yang biasanya berat badannya 45 atau 48 tiba-tiba naiknya 58 kan kecil, tapi kenaikan dia 10 kilo lebih buat tubuh dia akan berpengaruh. Jadi tergantung berat badan awal ya.
Nah, terus ini ada pertanyaan, aku ada endometrius sama PCOS, Prof, dikasih metformin, boleh. Jadi endometriosis itu semua, jadi kalau dia berhubungan dengan tidak punya anak, itu tidak hanya satu faktor yang kita lihat. Pasien endometriosis bisa hamil, bisa, gitu ya. Tapi ketika ada endometriosis kecil, kemudian tidak hamil-hamil sampai 4 tahun, kita harus berpikir, karena endometriosis itu bisa gangguan imunologi juga, jadi sistem imunnya yang ditekan. Ya, nah itu. Nah, dok, saya PCOS tapi haid saya teratur tiap bulan, berat badan 67 termasuk tipe mana? Nah, ibu PCOS dilihat indung telurnya ya. Kalau dia teratur berarti bisa ovulasi ya, kadang-kadang ada hiperandrogen atau tidak ya, hiperandrogen atau tidak, kemudian obesitas atau tidak. Jadi ingat saja gejalanya tuh tadi selalu ya, hiperandrogen atau hirsutisme, ada gangguan atau disfungsi ovulasi, sama morfologi ovarium polikistik. Disfungsi ovulasi di sini adalah disebut oligomenore ya, atau amenore. Jadi gangguan haid ya. Jadi itu kira-kira pada yang kedua, nanti mungkin saya kira cukup 2 secara detail akan diberikan pengobatan. Nanti pada saya akan pampang 2 slide nanti di Instagram. Anda masuk tipe mana nih gejalanya? Nanti insya Allah ya, saya buatkan ringkasannya, nanti saya foto. Ada sih di apa namanya di komputer, sehingga bisa mengira-ngira tipe mana yang Anda derita, atau tetangga ataupun saudara gitu ya, sehingga pengobatannya lebih terarah gitu ya. Nah sekarang kan banyak, saya sering menemukan sudah diobati 1 tahun tidak hamil, diberikan obatnya penyubur gitu kan. Nah itu tidak hamil-hamil, oleh karena itu tujuannya. Tadi ada nanya juga yang diobati oleh Diane ya. Ada obat-obat yang mengandung memang obat-obat untuk anti androgen. Kan Diane itu mengandung salah satunya adalah anti androgen. Itu baik untuk jerawat, untuk kulit. Hiperandrogennya jadi turun, tetapi kan itu obat KB, jadi tidak akan hamil. Itu juga bisa masuk salah satu strategi pengobatan. Jadi kesimpulannya adalah mengobati PCOS adalah tergantung kebutuhan dan keluhan pasien. Ya. Mengobati PCOS adalah tergantung keluhan dan kebutuhan pasien. Ya. Pasien ingin apa ini? Gangguannya apa? Ya. Yang pasti adalah harus ovulasi. Kenapa harus ovulasi? Karena kalau tidak ovulasi terus-menerus, dampak jangka panjangnya bisa berat. Bisa kanker payudara, bisa kanker rahim. Ya, bukan leher rahim ya, kanker rahim atau hiperplasia. Nah, disitulah orang PCOS bisa juga tiba-tiba perdarahan banyak, gitu ya. Nah, ini akan dibahas nanti pada bab terakhir, kelainan-kelainan apa saja yang terjadi akibat PCOS yang tidak diobati. Misalnya, saya udah punya anak 1, tapi saya PCOS, nggak haid, nggak apa-apa, saya bisa beribadah. Itu juga jangan dianggap enteng, karena PCOS ovulasi itu adalah tidak ovulasi. Akibatnya apa? Hormon estrogen dibentuk terus tanpa progesteron, tanpa hormon progesteron. Jadi estrogen akibatnya apa? Rahimnya jadi menebal. Lama-lama menebal, nggak tahan, pecah pembuluh darahnya, kemudian terjadi abnormal uterine bleeding atau perdarahan uterus abnormal, atau ibu haid banyak. Kemudian dokter bilang atau Anda bilang, oh saya rahim menebal, harus dikuret. Betul,
dan itu bisa menyebabkan hiperplasia. Kalau tipenya tipe atipik karena lama terus-terusan, itu bisa menyebabkan kanker rahim, bisa artinya ya, walaupun perjalanan yang lama. Kemudian hati-hati dengan masa depannya juga diabetes, dan yang paling sering adalah benjolan di payudara. Jadi dibalik, kalau ada fibroma, benjolan jinak di payudara, lihat juga haidnya teratur nggak. Orang PCOS itu kemungkinan ada fibroma ovarii. Nah, oleh karena itu, pada orang-orang yang lama gangguan haidnya, kadang-kadang kita usianya sudah cukup, kita perlu mamografi, ya, mamografi. Jadi seumur-umur, kalau Anda lebih dari 35 tahun, saya sarankan 1 kali pernah mamografi. 40 tahun wajib mamografi, ya. Atau Anda selalu periksa raba payudara sendiri. Kenapa? Karena ini adalah hormon estrogen. Hormon estrogen itu hormon mitogenik, ya. Hormon wanita yang paling dibutuhkan oleh seorang perempuan. Tetapi kalau berlebih, dia berbahaya juga, gitu ya. Dia berbahaya juga karena seperti orang-orang yang payudara, kanker payudara, reseptor estrogennya positif, itu kadang-kadang pengobatan orang bedah dulu, tolong diangkat kedua ovariumnya, jadi bukan menopause, ya. Jadi itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada tahap 1 dari bab PCOS ini, mengenal PCOS. Jadi sudah mengenal PCOS, Anda masuk tipe yang mana, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, ya. Ada juga yang disebut hipersekresi LH, nanti itu untuk dokter-dokternya lah nanti. Nah, karena saya juga akan membuat satu diskusi dengan para sejawat mengenai hal ini, bagaimana penanganan terbaik pada pasien-pasien PCOS. Jadi setiap pengobatan harus ada evaluasinya, ya. Setiap pengobatan harus ada evaluasi. Kapan saya diobati berubah, kapan saya tidak berubah. Sekira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi pertanyaannya banyak, juga saya tidak bisa lihat semua karena ini edukasi. Jadi mungkin kita yang kedua kita tuntaskan bagaimana manajemennya, ya. Besok, lusa, atau minggu depan, manajemennya bagaimana, pengobatannya bagaimana, Anda mengobati di rumah bagaimana, pola hidup Anda harus bagaimana, itu nanti di pertemuan yang kedua. Yang ketiga kita tanya jawab, ya. Yang ketiga tanya jawab. Jadi kita pada sesi ini akan ada tiga episode, ya. Yang kedua saya akan memberikan bagaimana tips untuk Anda di rumah, ya, sebetulnya dengan hidup sehat. Dan jangan lupa teman-teman, alhamdulillah tadi pagi saya mendapat penghargaan dari Wali Kota Bandung, ya, adalah membantu PMI dalam penyediaan donor darah. Pada saat itu saya berterima kasih sekali dengan Dr. Alam, Dr. Windy, Kepala Departemen, Dr. Wiryawan, dan Dr. Arya, semua teman-teman yang mendukung. Pada waktu bulan puasa itu, saat COVID itu darah PMI sedikit. Saya saat operasi tidak ada darah PMI. Kemudian saya berinisiatif membuat gerakan 1000 donor darah. Jadi 1000 kantong darah. Saya pikir mau 1 minggu atau 2 minggu baru tercapai. Dalam 3 hari tercapai 1000. Kita pasang baliho, kemudian juga di media sosial kita
sosialisasikan. Ini terima kasih ini para alumni obstetri dan ginekologi dari Unpad ini turut mendukung. Juga ada beberapa dari farmasi memberikan donasi vitamin dan lain sebagainya. Nah, saya tidak mengharapkan penghargaan tadi. Ketua PMI dan juga Wali Kota Bandung memberikan penghargaan atas partisipasinya dalam membantu donor darah. Karena terus terang pada masa COVID ini darah di PMI juga kurang. Dan tadi ada hal yang baik saya dengar bahwa sampai saat ini tingkat multifikasi dari terutama di Jakarta ini mulai rekor lagi, angka penularannya tinggi karena kita sudah dibuka. Memang kita harus bergiat, tetapi tetap hati-hati. Ini lebih rawan daripada 3 atau 4 bulan yang lalu, gitu ya. Karena banyak orang yang positif tapi tidak ketahuan. Oleh karena itu, jangan lupa pakai masker, ya. Pakai masker kemanapun, ya, kemanapun. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.